Oke, minasama konbanwa. Ketemu lagi dengan saya Ridwan di Millennial Interpreter. Untuk malam ini kita berkesempatan untuk membahas terkait dengan ex magang yang dimana saat ini beliau bekerja sambil berbisnis. Kenapa beliau bekerja sambil berbisnis? Untuk lebih jelasnya kita akan sapa narasumber yang sudah hadir saat ini. Oke, Bro Haidir, apa kabar bro? Alhamdulillah, kabar baik. Nih informasinya sekarang nih bekerja sambil berbisnis bro. Lu kalau ditelusuri balik ke Indonesia tahun berapa nih bro? Alhamdulillah pulang dari Jepang tahun 2011. Setelah pulang menetap dulu sebentar di Medan. Tidak lama, lebih kurang 2012 saya ada berpanggilan lagi kerja di Batam. Nah, itu lu berarti di Jepang itu 3 tahun. Tepatnya lokasinya ada di mana bro? Buat untuk bidang yang di saat lu magang itu bidang apa sih? Alhamdulillah di Jepangnya saya di Shizuoka sih. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang kumitate. Jadi pembuatan mesin AC Mitsubishi lah. Tepatnya itu mesinnya saja kita buat dari PCB 0 sampai jadi mesin baru kita jual ke customer kita Mitsubishi. Dari tahun 2018 hingga 2011 kelar masa magang saya di sana. Itu tadi lu di Shizuoka sih bro, di sana selama 3 tahun. Nah, dalam lu kegiatan sehari-hari, dalam lu bekerja atau ya di luar dari tempat pekerjaan, untuk dari bahasa Jepang lu gitu, itu interaksinya gitu, apakah lu digunain nggak tuh bahasa Jepang lu? Aktif nggak sih lu pakai bahasa Jepang tuh untuk di sana? Untuk bahasa Jepang sendiri sangat dipakai, dipergunakan memang karena kita tinggal di Jepang itu memang sudah semuanya rata-rata penuhnya orang Jepang. Mau nggak mau kita harus bisa berbahasa Jepang, apalagi di dalam bekerja sangat dibutuhkan sekali komunikasi itu, baik untuk menjalankan mesinnya pada saat mesin trouble, komunikasi bersama leadernya ataupun pemain segala macam. Jadi sangat dibutuhkan sekali bahasa Jepang di sana. Berarti interaktif ya buat dari bahasa Jepangnya ya. Benar, gitu. Nah, ketika lu kembali nih buat ke Indonesia di tahun 2011 itu coba kumpul dengan keluarga kurang lebih sebulanan bro ya. Gitu. Nah, lu informasinya sekarang nih bekerja di pabrik atau di manufacturing Jepang nih untuk pembuatan dari spare part mobil gitu. Nah, itu dari lu yang tempat posisi sekarang gitu, dari bahasa lu yang ketika di Jepang lu pakai untuk di Indonesia lu bekerja di pabrik di sini, kepake nggak tuh dari bahasa lu gitu? Apakah nggak kepake, orang atasan gue orang Indonesia, atasan gue orang Jepang, itu gimana tuh bro? Untuk bahasa Jepang sendiri di Indonesia ini untuk perusahaan yang ada di kawasan khususnya di Indonesia sangat terpakai karena memang orang Jepang sendiri atau manajer kita sendiri belum bisa pada saat itu berbahasa Indonesia. Jadi kita sebagai jembatan lah untuk penyampaian ke orang kitanya atau ke orang Indonesianya sebagai komunikasi kerjaan tersebut. Sangat terpakai bahasa Jepang di perusahaan kita. Berarti emang sebagai salah satu nilai plus ya? Benar sekali. Edisional untuk dari apa, selain kita ibaratnya bekerja di satu posisi atau satu bagian, dengan tambahan nilai plus kita bisa bahasa Jepang. Benar sekali. Nah, informasinya nih bro, buat lu sambil bekerja, sambil berbisnis, bisnis apaan lu sekarang nih bro? Jadi produk ini produk AJI, produk anak bangsa. Nah, jadi produk yang sekarang ini lagi viral, yang lagi ramai lah dibicarakan. Nah, ini nih yang gue sering lihat untuk di media-media sosial nih, yang lagi viral nih. Apa tuh bro, secara fungsinya tuh? Nah, ini Eco Racing Jet Additive. Jadi dengan Eco Racing ini kita ada dapat 8 keuntungan di Eco Racing ini. 8 keuntungan apa aja tuh kalau bisa dijelasin? Bisa. Yang pertama ini bisa membersihkan kerak. Kerak di tangki ya. busi, injeksi. Wow. Itu yang pertama. Yang kedua itu melindungi mesin. Melindungi mesin dari nanoteknologi. Jadi mesin itu lebih terlindungi dengan lebih terjaga dia ya. Terjaga bahasanya. Yang ketiga itu menghilangkan
polusi hingga 100%. Wow. Nah, jadi kita bisa sedekah udara bersih dengan produk ini. Berarti dengan secara tidak langsung kita menggunakan untuk produk yang ramah lingkungan ya. Benar. Yang keempat itu memperpanjang usia oli hingga 3 kali lipat. Wow. Bayangkan sekali kita servis aja sudah ketahuan 1 Iya. juta lebih untuk di mobil ya. Betul. Ini kita betul. bisa 3 kali lipat loh menggunakan produk ini. Yang kelima itu menaikkan oktan RON. Oktanron, berarti secara langsung dia untuk oktannya bisa naik ya? Bisa naik. Yang biasanya kita mungkin menggunakan uang sangat banyak untuk membeli Pertamax ataupun Pertalite. Dengan menggunakan Eco Racing ini kita cukup Pertalite saja ataupun bensin. Wow. Karena menggunakan oktan kita bisa meningkat 5 sampai 10 RON. Gitu untuk yang kelima. Berarti rekomendasi sekali ya? Benar sekali, sangat dibutuhkan masyarakat sebenarnya. Yang keenam ini meringankan atau menambah tenaga. Tenaga, berarti untuk gasnya lebih enteng sekali. Lebih ringan tarikannya seperti itu. Nah, yang ketujuh menghilangkan knocking atau ngelitik. Kan biasa tuh sering ngelitik. Jadi kalau insya Allah dengan produk ini dapat menghilangkan suara itu, gitu. Arahnya ke sana. Yang terakhir nih apa nih? Yang Kalau buat terakhir dari yang Eco Racing, sangat luar biasa, bisa menghemat BBM hingga 50%. Wow, 50%. Berarti emang yang untuk akomodasinya sangat sibuk sekali, direkomendasi sekali ya buat pakai Eco Racing ini bro ya. Benar, dari jarak tempuhnya yang biasa cuma 1 liter 11 km bisa menggunakan ini, insya Allah bisa sampai 17 sampai 18 km per liter. Wow, dengan produk ini. Berarti kalau untuk dari teman-teman nih yang ibaratnya pengen beli produk-produk Eco Racing nih, untuk bisa diarahin kemana bro? Apakah ada lewat sosial media? Apakah ada untuk secara websitenya gimana itu bro? Iya, kalau untuk ini sendiri kita bisa melalui kemitraan yang sudah sah menjadi member anggota di Eco Racing tersebut. Nah, sepertinya entah kita kan leader besar contohnya gimana, bisa langsung dari kitanya gitu kan, karena kita sudah tergabung di dalam ini. Kita berarti bisa langsung ikut member juga ya? Benar, kita bergabung, kita dapat produknya dengan ya bisa dikatakan dengan nilai yang sangat kecil lah, modal dengan 1,6 juta. Wow. Kita sudah bisa mendapatkan usaha ini dan produknya 8 box. Berarti dengan modal tersebut kita sudah bisa mulai untuk berbisnis Eco Racing ya? Benar sekali. Berarti rekomendasi banget nih buat yang sambil bekerja sambil berbisnis. Kalau menurut gua ini produk yang ibaratnya bagus banget, karya anak bangsa. Insya Allah bisa membantu masyarakat terbebas dari riba juga. Wow. Karena visi misinya adalah menjadi perusahaan besar yang mengajak bebas riba. Wow. Berarti di luar itu juga secara agamis juga ya? Benar ada sekali. Ibaratnya untuk kendaraan tuh Pak, untuk dari Eco Racing, apalagi produknya nih, informasinya masih banyak lagi nih, item-itemnya apa aja sih? Bisa nggak dijelasin sama kita? Sebenarnya ada 5 item yang sangat ramai di PTBS ini. Membuat tadi sudah Eco Racing, pengemat BBM, pertanian, ternak, kesehatan, serta kecantikan. Nah, untuk ini mungkin bisa saya jelaskan untuk pertanian ini. Pertanian ini namanya eco farming. Apa tuh fungsinya, buat apa tuh eco farming? Jadi sebenarnya ada 6 fungsi di eco farming ini. Ada 6 fungsi. Memperingankan biaya produksi, mempercepat masa panen, mencegah hama, mengembalikan unsur hara tanah, serta meningkatkan produktivitas serta kualitas panen tersebut. Berarti direkomendasiin buat para petani-petani. Benar sekali. Yang ada di Indonesia ya. Benar sekali. Jadi sekarang ini kan sudah ibarat kata pupuk sudah kesulitan ibarat kata gitu kan. Jadi dengan produk ini simple, ramah lingkungan juga. Ramah lingkungan juga ya. Untuk yang lainnya nih Wak, tadi selain dari untuk kendaraan, dari untuk peternakan, ada apa lagi gitu Wak yang bisa dijelasin? Mungkin ada kesehatan nih. Kesehatan lagi ramai, seperti sekarang masih ada wabah Covid nih, Covid-19. Kita ada Habspro, Habatus Sauda dan Propolis. Nah, jadi di sini ada untuk produk seperti kolagen untuk penuaan dini. Ini juga mencegah dari berbagai virus. Habspro ini, benar. Jadi segala virus ibarat kata untuk kesehatan juga, jantung, kolesterol, paru-paru ataupun stroke. Kita menggunakan produk ini, sangat rekomendasi sekali. Wah, berarti untuk kesehatan bisa pakai Habspro dari PTBS ya? Benar, Habspro. Nah, tadi kalau untuk dari kesehatan nih, ada lagi nggak yang ibaratnya bisa disampaikan nih untuk
produk yang udah dibawa nih. Selain itu tadi ada kecantikan juga meliputi sama seperti kolagen. Ini dicintai para ibu-ibu. Wah, ini khusus untuk ibu-ibu Ibu-ibu rumah nih, tangga ya. ya. Tapi disukai oleh bapak-bapak karena kalau ibu-ibunya cantik otomatis bapak makin sayang gitu. Aduh, makin betah di rumah ya. Benar. Jadi buat para ibu-ibu untuk perawatan kulit, mungkin ada yang sakit kolesterol juga. Jadi misalnya ada yang asam urat ataupun stroke, kita rekomendasi ini dengan Hubs Pro sepasang ya. ini. Jadi satu paket ya. Benar. Jadi dengan inilah insya Allah segala penyakit ataupun untuk kecantikan kita bisa menggunakan produk ini. Wah, kalau dari inian produk yang ibaratnya cukup menarik sekali ya. Insya Allah. Karena produk ini produk karya Anak bangsa. anak bangsa ya. Cintailah produk-produk Anak bangsa. anak bangsa gitu. Jadi sangat rekomendasi sekali ya. Benar. Buat dari produk-produk ini ya. Benar sekali. Kalau misalnya nih buat tips nih atau mungkin triknya nih Wak, biar kita yang ex magang ataupun yang masih di Jepang bisa bekerja sambil berbisnis, ada nggak tuh trik atau tips atau mungkin saran? Untuk tips sendiri atau saran buat para kohai-kohai yang masih di Jepang ataupun yang sudah ada di Indonesia, sudah waktunya untuk menjalankan bisnis, baik itu bekerja pun bisa kita lakukan. Dengan catatan, pastikan bisnis itu benarnya secara surat menyuratnya, surat izinnya, serta dengan syariah tersebut. Kalau di antara itu baik, insya Allah ke depan baik. Dan juga produknya, kira-kira dibutuhkan masyarakat enggak nih produk tersebut untuk menjalankan bisnis ini. Jadi semua banyak bisnis di luar sana, cuman arah dan visi misinya ini harus kita perhatikan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, Wah, tadi untuk terkait dengan buat dari berbisnis, mungkin pesan khusus nih buat bahasa Jepang nih, ada nggak sih untuk teman-teman kita yang masih di Jepang saat ini ataupun yang masih menempuh pendidikan untuk di sastra Jepang, ada nggak tuh pesan-pesan khusus gitu buat bahasa Jepangnya harus digimanain? Tips buat para kohai yang di sana, sedapat mungkin bisa menaikkan level bahasa minimal N3 Minimal N3. ya, lebih baik N2 atau N1. Berarti dalam artian wajib ya? Wajib kalau bisa, karena nanti bahasanya walaupun setelah tiba di Indonesia kita melamar di perusahaan Jepang yang ditanya bahasa dulu. Oh, Seperti setelah itu. di Jepang 3 tahun bahasanya bawa N berapa? Benar sekali. Jadi kalau tanpa itu seperti kita tidak ada senjata, kita mau perang tidak ada senjata. Berarti ya apa namanya untuk persiapan kembali ke Indonesia untuk N-nya dipersiapkan. Benar, harus sekali. Jadi memang arahnya kan mau bekerja atau berbisnis. Ya. Sedapat mungkin kita harus mempersiapkan bahasa tersebut dulu lah yang paling utamanya karena masih bisa. Berarti teman-teman semua kita bisa ambil kesimpulan untuk kesempatan kita kali ini dengan Bro Haidir yang dimana beliau bekerja sambil berbisnis dengan background beliau yang sudah menempuh untuk magang di Jepang selama 3 tahun, tetapi beliau melanjutkan bekerja di salah satu manufacturing Jepang. Tetapi apa? Beliau masih ingin mencoba untuk berbisnis gitu. Jadi tidak ada salahnya ketika kita kembali dari Jepang, kita bisa bekerja kembali untuk di pabrik Jepang ataupun kita mencoba untuk berbisnis. Karena apa? Itu merupakan salah satu jalan atau salah satu jembatan untuk kita bisa meraih kesuksesan. Jadi jangan lupa di belakang situ ada apa? Ada bahasa Jepang. Karena apa? Dengan bahasa Jepang menjadi salah satu nilai plus. Karena apa? Tadi disampaikan oleh beliau bahwa minimal kita harus mempunyai N3, bahkan wajib. Tapi jangan lupa untuk mendapatkan N2 dan N1. Oke? Mungkin kesempatan kita kali ini sampai di sini. Jangan lupa tetap pantengin terus untuk di channel kita. Subscribe, like, comment, and share. Ja, minasama, sayonara. Sayonara, go berkah, no riba.